Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama sekali tentu kita memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh sebelum tiba masanya nanti kesempatan itu tidak ada lagi. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak berterima kasih karena kita masih bisa mengikuti ajaran-ajaran yang telah beliau sampaikan, di mana kita meyakini siapa di antara kita yang bisa mengikuti jejak-jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka insyaallah perjalanan hidupnya itu akan selamat sampai tujuan. Taraktukum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku wariskan dua pedoman yang jika kedua pedoman itu senantiasa dipelajari, dikaji dan diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupannya, lan tadillu abadan, maka manusia ini tidak akan pernah salah jalan. Dua hal itu adalah Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Untuk itu di kesempatan malam hari ini kita mencoba untuk mentadaburi firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita meyakini tidak ada petunjuk terbaik kecuali petunjuk dari Allah dan juga Rasulnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suatu riwayat diceritakan suatu saat Nabi ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu khairun nas, siapakah menurutmu orang yang terbaik?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita menjelaskan, khairun nasi, manusia terbaik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara manusia ini adalah orang yang diberikan umur panjang, wa hasuna amaluhu, lalu umur yang panjang itu diisi dengan amal kebaikan. Selanjutnya sahabat ini pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu syarrun nas?" Kalau manusia yang paling buruk itu yang seperti apa? Maka kemudian Nabi pun menjelaskan, syarrun nasi, sejelek-jelek manusia, kata Nabi, adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang diberikan usia yang panjang oleh Allah, tapi usia yang panjang itu penuh diisi dengan keburukan-keburukan.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini ada pelajaran penting yang bisa kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Ternyata ukuran baik tidaknya orang itu tidak ditentukan dari panjang pendeknya usia seseorang, bukan. Tetapi yang membedakan itu adalah apa yang dia kerjakan dengan umur itu, amal apa yang dia lakukan. Itulah yang membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Andaikan misalnya ada orang yang satu diberikan umur 50 tahun, yang satu pun dikasih umur 50 tahun, ketika nanti kembali kepada Allah, ditimbang amalnya, dinilai oleh Allah bisa berbeda. Apa yang membedakan antara si A dengan si B? Berdasarkan hadis tadi, salah satunya adalah amalnya. Maka ketika Nabi ditanya siapa orang terbaik itu, orang yang panjang umurnya diisi dengan kebaikan. Siapa orang yang buruk itu, panjang usianya diisi dengan keburukan. Jadi isinya. Yang membedakan adalah isinya. Sebagai sebuah ilustrasi, ini ada air, isinya 200 mili, diisi dengan air. Kalau kita nukar di toko berapa harganya? Bila sebuting aja 1000, 2000, 100. Nah, ada 500. Coba kemudian kita ganti isi dalam kemasan ini dengan minyak wangi. Kawalah ditukar 500 rupiah. Minyak wanginya kelas wahid pula. Kada sama. Padahal milinya sama. Kita isi penuh sama 200 ml. Yang membedakan harganya apa? Isinya. Maka dari ilustrasi sederhana ini, nanti ketika kita dinilai oleh Allah, Allah itu tidak menilai berapa lama usia Anda, tapi seberapa baik amal perbuatan Anda selama hidup. Ya, jadi salah satu yang menentukan kualitas hidup manusia adalah amalnya, ya, amal perbuatannya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang secara usia tidak terlalu panjang usianya, tetapi di mata teman dekatnya, di lingkungannya, dia dikenal dengan kebaikannya. Tapi ada juga orang yang dikenal karena keburukannya. Nah, manusia ini diberikan kebebasan, mau dikenal kebaikannya ataukah dikenal keburukannya. Semua itu kembali kepada masing-masing kita. Allah sudah memberikan petunjuk, ini yang baik, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Manusia yang memilih. Jika dia manusia yang berakal, tentu dia akan memilih kebaikan daripada keburukan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita kupas lebih jauh lagi. Apa saja yang menyebabkan manusia itu punya nilai di hadapan Allah? Selain amal, apa saja yang menjadikan manusia itu punya nilai di hadapan Allah? Kita sangat khawatir menjadi manusia ketika kembali kepada Allah kita nggak dinilai sedikit pun di mata Allah. Maka penting bagi kita sebagai manusia mengenali dan memahami
apa yang membuat kita ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang menyebabkan diri seseorang itu bernilai di hadapan Allah adalah menjadi manusia yang beriman kepadanya. Ini yang pertama. Kenapa iman? Karena manusia tanpa memiliki keimanan yang benar kepada Allah, apapun kebaikan yang ia lakukan tidak ada nilainya. Ada orang dikasih umur 100 tahun, diisi dengan berbagai macam kebaikan, tapi tidak mengimani Allah, maka di hadapan Allah itu nol, tidak bernilai. Maka kunci pertama agar manusia itu bernilai hidupnya di mata Allah, maka dia harus menjadi orang yang beriman. Lalu yang kedua, yang menyebabkan seseorang itu bernilai di mata Allah adalah amalnya. Jadi berdasarkan salah satu surah terpendek di dalam Al-Quran, surah Al-Asr, itu menyebutkan syarat agar orang itu tidak masuk kelompok orang yang merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kenapa merugi? Karena hidupnya tidak dinilai sama Allah, tidak dihargai. Nah, biar kita tidak termasuk orang yang merugi, Allah sebutkan syarat yang pertama adalah illalladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman dengan benar kepada Allah dan Rasulnya, malaikatnya, hari akhir, takdir baik dan buruknya, serta mengimani hari kebangkitan, hari kiamat. Nah, kemudian dilanjutkan wa amilus solihat, dan yang melakukan amal soleh. Jadi dua syarat ini adalah syarat pokok. Dia harus beriman, yang kedua dia harus punya amal. Karena iman itu selalu bergandengan dengan amal. Kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak mau mengamalkan ajaran agama ini, itu sama dengan bohong. Ya, kalau kita cermati isi Al-Quran, ketika Allah menyebutkan iman, mesti diikuti dengan amal perbuatan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah yang hadir di masjid ini sudah masuk dalam kategori orang-orang yang tidak merugi. Kenapa? Karena kita sudah memiliki keimanan yang benar, tinggal kita tingkatkan kualitas iman kita, dan yang kedua kita perbanyak amal kebaikan kita. Ketika kita mampu mengisi umur kita dengan amal kebaikan, itulah yang menyebabkan kita masuk dalam kelompok orang-orang yang terbaik, seperti yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang muncul satu pertanyaan. Kapan amal seseorang itu dikatakan soleh? Ya, kan tidak hanya sekedar beramal, tapi amalnya harus amal soleh. Bila amal yang kita lakukan tidak soleh, Allah pun tidak mau menerima. Maka amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang soleh. Soleh itu artinya benar, soleh itu artinya sesuai. Amal itu dikatakan benar apabila sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Amal itu baru dinilai oleh Allah manakala amalan tersebut
tidak keluar dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jika keluar, maka itu tidak dinilai kebaikan oleh Allah, malah dinilai sebuah keburukan oleh Allah. Ini hal penting. Jadi mari kita berusaha beramal soleh, beramal yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, syarat yang pokok agar amal itu diterima selain sesuai dengan aturan yang ada, yang kedua adalah harus dikerjakan dengan ikhlas. Ini syarat mutlak. Jika ada orang melakukan kebaikan, caranya benar sesuai hukum-hukum Islam, tetapi ia mengabaikan satu syarat penting berikutnya, yaitu keikhlasan niat, maka itu bisa rusak, bisa tidak ada nilainya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan perumpamaan orang yang beramal tapi kada ikhlas. Apa akibatnya? Kebaikan yang ia lakukan itu hilang pahalanya ketika orang yang melakukan tadi apa? Tidak ikhlas. Disebutkan di dalam Al-Quran perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah. Infak sedekah itu amalan, tetapi dia riya. Dia melakukan itu dalam rangka agar dilihat oleh orang, lalu dipuji, lalu senanglah ia dengan pujian itu. Maka diibaratkan oleh Allah seperti batu yang licin, lalu di atasnya ada debu, lalu turun hujan yang deras. Maka apa yang terjadi? Batu itu kembali bersih setelah turun hujan. Itu penggambaran jika ada di antara kita melakukan amal kebaikan sudah sesuai aturan, tapi tidak mengikhlaskan itu semua karena Allah, maka hilang pahalanya. Ini yang harus kita sadari. Karena memang Bapak Ibu sekalian, selain tuntutan benar amalannya, ada kewajiban kita harus mengikhlaskan apa yang kita lakukan itu murni karena Allah. Sesuai dengan arti ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa itu artinya murni. Murni itu artinya tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Ya. Bila bercampur, maka itu kada murni lagi. Nah, amal itu Allah pingin hanya untuk Allah. Kada boleh kita beramal mengharapkan pujian manusia. Bila itu ada di hati kita, berarti niat kita kada ikhlas. Dan ketika kita melakukan amalan tidak ikhlas, maka Allah tidak mau menilai sebagai sebuah amal soleh. Dan ini berat Bapak Ibu sekalian, karena memang salah satu cara setan menjerumuskan umat manusia adalah menggoda, membelokkan hatinya agar dia tidak ikhlas. Kalau itu sudah kena, setan berhasil sudah. Kenapa? Karena apapun kebaikan yang ia kerjakan itu tidak ada nilainya. Ya, kebaikan apapun, sholat misalnya, amal mulia, kalau tidak ikhlas karena Allah, nggak ada nilainya. Tilawah Al-Quran kita, infak kita, sedekah kita, bila kada ikhlas, kada dinilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahayanya apa? Ketika kita tidak bisa mengikhlaskan hati kita dalam beramal itu hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah itu berpesan di dalam Quran surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian itu diperintahkan beribadah melainkan mengikhlaskan
hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sudah kita dapatkan satu pemahaman yang menyebabkan manusia itu bernilai di hadapan Allah adalah beriman dan beramal soleh. Kita juga sudah menyampaikan syarat agar amal itu masuk kategori soleh. Yang pertama adalah mengikuti aturan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dikerjakan dengan hati yang ikhlas. Berikutnya, poin kedua, di antara hal berikutnya yang menjadikan manusia itu bernilai di hadapan Allah adalah beriman dan berilmu pengetahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat tinggi derajat manusia. Manusia seperti apa? Yang beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi hal kedua yang menjadikan manusia itu bernilai di hadapan Allah adalah beriman dan berilmu pengetahuan. Kenapa ilmu pengetahuan? Ini penting untuk juga diuraikan. Mengutip salah satu pendapat seorang ulama, di mana beliau mengatakan, jika manusia ini beramal tanpa ilmu, maka besar kemungkinan amal yang dia kerjakan itu salah. Ya. Jika ada manusia melakukan suatu amalan tidak ngerti ilmunya, pasti banyak salahnya daripada benarnya. Maka disinilah letaknya ilmu itu menjadikan manusia bernilai di hadapan Allah. Karena dengan ilmu itulah manusia bisa beramal dengan benar. Makanya kalau kita melihat ayat Al-Quran, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah itu adalah surah Al-Alaq, di mana surah Al-Alaq itu berisi perintah untuk membaca. Itu artinya apa? Membaca itu adalah perintah untuk berilmu pengetahuan. Itu menunjukkan pentingnya ilmu. Setelah turun surah Al-Alaq, surah berikutnya yang diturunkan Allah itu adalah surah Al-Muddathir, yang berbunyi, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Jadi sebelum ada perintah beramal, ada perintah untuk berilmu dulu. Ya, berilmu baru beramal. Yang kedua, alasan betapa pentingnya ilmu. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menulis satu bab, ya, yang diberi judul dengan Al-Amal Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amali, ya. Al-Ilmu Qabla Al-Qawl Wal-Amal, yang artinya adalah berilmu sebelum berucap dan berbuat. Menurut para pensyarah kitab hadis ini, para ulama memberikan penjelasan bahwa ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu sebelum beramal. Karena memang benar, orang yang beramal jika tidak didasari dengan ilmu itu akan banyak salahnya. Tidak sedikit loh di antara umat Islam nih, ketika beribadah itu ikut-ikutan saja. Pian tahu loh, kadang kita melihat orang ketika sholat
Ketika salam ke kanan, dia buka tangannya begini. Salam ke kiri, dibukanya pula kayak gini. Kalau kita tanya misalnya, adalah tuntunannya kayak gitu tuh, kadadai kenapa dilakukan? Kulihati kayak gitu. Karena melihati orang begitu, lalu dia ikut. Ya kalau yang diikutinya itu benar, kada apa-apa. Yang jadi masalah bila yang dicontohnya salah. Tapi kalau dia ngerti ilmunya, maka akan banyak kebenarannya daripada salahnya. Sebaliknya, orang yang beramal tanpa didasari ilmu itu akan banyak salahnya daripada benarnya. Maka disinilah pentingnya kita jamaah sekalian untuk terus mengupayakan mengupgrade pengetahuan kita, ilmu kita, terutama ilmu-ilmu yang menyangkut dengan kebahagiaan hidup di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ketiga, yang menyebabkan seseorang itu dinilai bahkan diangkat, dimuliakan oleh Allah. Kalau tadi manusia diangkat derajatnya sebab dia beriman dan berilmu pengetahuan. Tentu kalau kita hubungkan dengan yang pertama akan menjadi lengkap. Jadilah orang yang beriman, berilmu pengetahuan dan beramal. Inilah yang menyebabkan kita itu bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang ketiga, apalagi yang menyebabkan manusia itu dinilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga adalah manusia akan ditinggikan derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala orang tadi bisa masuk kelompok orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita semua, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Suatu saat sahabat Umar bin Khattab berdiskusi dengan sahabat yang lainnya. Gambaran orang bertakwa itu yang kayak apa? Kemudian Umar bin Khattab memberikan satu ilustrasi. Orang yang bertakwa itu tak ubahnya seperti orang yang berjalan, yang di jalan itu banyak kacanya, pecahan kaca, ada durinya, ada pakunya, yang kalau tidak hati-hati itu bisa membahayakan kakinya. Itu gambaran orang yang bertakwa. Jadi kesimpulannya takwa itu apa? Orang yang bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan berhati-hati, jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah. Jadi setiap mau berbuat terlintas di pikirannya, ini bujur kada nih, boleh kada nih. Itu ciri orang bertakwa, bukan asal digawi. Kalau semua digawi memperturutkan hawa nafsunya, itu bukan ciri orang yang bertakwa. Nafsunya dia tundukkan mengikuti aturan Allah. Maka oleh para ulama kita ketika mendefinisikan takwa itu diringkas dengan kalimat takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, kita ini hidup dikelilingi dengan aturan, ada perintah, ada juga larangan. Nah, orang yang bertakwa itu meniti hidupnya itu dengan berhati-hati biar kada terjatuh melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang digambarkan oleh
sahabat Umar bin Khattab ketika ditanya seperti apa gambaran orang yang bertakwa. Dia berjalan di jalan yang penuh dengan duri, kaca, paku dan sebagainya yang bisa berbahaya. Maka orang yang bertakwa akan berhati-hati ketika melangkah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang semakin berhati-hati dalam menjalani kehidupannya agar tidak keluar dari aturan Allah, itulah yang menjadikan orang itu nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan ibadah, endingnya itu adalah mencapai derajat takwa. Ketika Allah perintahkan kita puasa Ramadan misalnya, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan pada dasarnya adalah membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kada sembarangan menjalani hidup, karena hidup ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Islam itulah aturan hidup yang kita yakini mampu menyelamatkan kita sampai di kehidupan akhirat. Jadi Islam itu aturan hidup lengkap, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang paling besar, semua diatur di dalam ajaran agama Islam. Nah, itulah program kita hari-hari. Ketika kita bisa seperti itu, maka itu adalah gambaran orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya, letak berharga tidaknya manusia itu juga bukan ditentukan oleh fisiknya. Nah, kalau tadi di awal panjang tidaknya umur, bukan itu patokannya, tetapi isi daripada umur itu. Sekarang berdasarkan hadis Nabi, Allah itu memandang, menilai manusia itu bukan berdasarkan apa? Bentuk fisiknya, tetapi yang Allah nilai itu adalah hatinya dan amal perbuatannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi kita menyampaikan, sesungguhnya Allah itu tidak melihat baik buruknya kalian itu dari suwarikum, bentuk-bentuk tubuh kita, wajah-wajah kita, penampilan fisik kita, bukan itu yang utama. Juga bukan pula berdasarkan banyak sedikitnya harta yang kita punya. Walakin, kata Nabi, tetapi Allah melihat mulia tidaknya seseorang itu pertama dilihat dari hatinya. Bersih kada hatinya tuh. Yang kedua, wa a'malikum, amal-amal kalian. Jadi dua hal ini yang dilihati oleh Allah, bukan fisiknya. Kalau misalnya manusia itu dihargai berdasarkan fisik, tentu orang-orang yang, mohon maaf, ketika fisiknya tidak sempurna, wajahnya tidak menarik, tentu itu akan dianggap orang yang tidak mulia. Versi Allah bukan itu. Mulia tidaknya orang itu dilihat dari kebersihan hatinya, yang kedua kualitas amalnya. Pernah suatu saat sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud itu terlihat betisnya. Lihat apanya? Betisnya terlihat. Dan mohon maaf, betisnya sahabat mulia yang bernama Ibnu Mas'ud itu kecil, sehingga ada orang yang melihat itu menertawakan.
ternyata kecil kali betisnya, diejek, dan itu didengar oleh Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi kemudian menyampaikan, ketahuilah bahwa dua betis ini di mata Allah kalau ditimbang itu lebih berat daripada gunung Uhud. Betis yang kecil yang dimiliki oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Kita tahu Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat intelektual, sahabat mulia. Beliau ahli tafsir, beliau ahli hadis. Mohon maaf, fisiknya seperti itu, tapi karena dengan keilmuannya, kesolehannya, ketakwaannya, kata Nabi, betis yang kecil tadi itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ini menunjukkan kepada kita mulia tidaknya manusia bukan ditentukan oleh bentuk fisiknya, ganteng jeleknya, gagah tidaknya, tetapi bagaimana dia sesuai dengan tadi, apakah imannya, apakah ilmunya, apakah amalnya, apakah takwanya. Itulah yang menentukan kualitas diri seseorang. Kalau misalnya Allah itu mengukur baik tidaknya orang berdasarkan fisik, maka orang-orang fasik dan orang-orang munafik itu mungkin lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang menjelaskan tentang ciri orang munafik, di mana Allah katakan, idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, jika engkau lihati mereka maka kamu akan takjub dengan ajsamuhum, fisik-fisik mereka, tampilan zahir mereka keren-keren pokoknya. Tapi itu orang siapa? Munafik, orang-orang fasik. Jadi tampilannya menarik, tu'jibuka ajsamuhum, membuatmu takjub ketika engkau melihati fisik mereka, tetapi mereka itu adalah orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik itu ancamannya adalah neraka. Orang kalau tinggal di neraka itu berarti orang yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tempat tinggal orang-orang yang dimuliakan adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kalau 4 poin tadi itu lebih banyak menggali pribadi. Jadi pribadi yang dinilai oleh Allah itu orang yang beriman, berilmu pengetahuan, beramal soleh, bertakwa. Maka ini kita sampaikan satu ayat, di mana ayat ini menjelaskan kapan umat itu dikatakan umat terbaik. Ya, kapan umat ini dikatakan sebagai umat terbaik? Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya Quran surah Ali Imran ayatnya ayat 110. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syarat agar menjadi umat terbaik itu yang pertama beriman. Kalau iman ini nggak bisa ditawar, dimanapun iman itu yang paling berharga. Yang kedua, syarat agar kita ini menjadi umat yang baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah-tengah umat ini berdiri kokoh yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Bila di suatu negeri,
Bila di suatu daerah tidak ada lagi orang-orang yang berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka bisa dipastikan daerah itu akan rusak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyinggung kenapa umat-umat terdahulu itu tidak ada di antara mereka orang-orang yang senantiasa mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain membangun pribadi yang bernilai tinggi, maka PR kita sebagai umat Islam salah satunya adalah membangun umat yang baik, dan salah satu syarat agar umat itu masuk kelompok umat yang baik adalah berdiri di situ gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan membasmi segala kemungkaran. Bila tidak, maka di tempat itu kada aman, kada baik. Maka benar kata Allah, kuntum khaira ummah, kalian akan menjadi sebaik-baik umat manakala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.